Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Nur Alia Safitri dan Muhammad Lutfi Hakan yang akan mempresentasikan tentang sumber dan hukum mempelajari ilmu mantik serta objek kajian ilmu mantik. Next. Sumber ilmu mantik. Dasar pengambilan sumber ilmu mantik adalah akal yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan potensi akal itu, manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Bahkan karena akal inilah manusia diberi beban untuk memikul hidayah agama Islam. Hidayah yang diberikan Allah kepada umat Islam yang menurut Dr. Mustafa Al-Marghi dalam penafsirannya terhadap Quran surah Al-Fatihah bahwa hidayah itu ada 5 macam, yaitu yang pertama hidayah ghorizah atau insting, dan hidayah ini diberikan Allah kepada manusia dan kepada makhluk yang lainnya. Yang kedua adalah hidayah hawasi atau penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan perabaan. Hidayah ini juga diberikan manusia dan makhluk lainnya. Yang ketiga adalah hidayah akal atau penalaran. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia, malaikat, dan juga jin. Hidayah din al-Islam atau agama Islam. Hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin. Dan yang terakhir adalah hidayah taufiki atau kemampuan untuk mencocokkan perilaku dengan hidayah yang keempat, yaitu hidayah din al-Islam. Hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan jin berupa daya ikhtiari. Next. Hukum mempelajari ilmu mantik. Adapun mengenai mempelajari ilmu logika yang termasuk kategori logika murni dan logika campuran antara Yunani dan Islam, terdapat perbedaan pendapat atau ikhtilaf seperti berikut ini. Kelompok Ibnu Salah dan Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi berpendapat bahwa hukum mempelajarinya adalah haram. Kelompok kedua yaitu Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa mempelajari ilmu mantik diperbolehkan dengan syarat atau catatan bahwa orang yang mempelajarinya adalah orang yang cerdas. Yang kedua dikaitkan dalam upaya memperdalam Al-Quran dan As-Sunnah serta mempertahankan keduanya dari serangan pemikiran yang mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Hukum yang ketiga, yaitu sebagian kelompok Sunni dan Sufi seperti Syuhrawardi menganggap bahwa ilmu mantik adalah haram, bahkan menentang dan memeranginya. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa hukum mempelajari logika murni dan logika campuran antara Yunani dan Islam adalah wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban yang dapat diwakili. Tidak setiap orang harus mempelajarinya. Hukum yang terakhir adalah mubah. Boleh bagi orang yang akalnya telah sempurna dan mengerti benar ajaran Al-Quran dan hadis. Dan pendapat inilah pendapat yang paling masyhur. Next. Objek kajian ilmu mantik. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan juga formal. Objek material adalah dari sesuatu hal yang diselidiki dari sesuatu itu, mencangkup yang konkret dan yang abstrak. Sedangkan objek formal adalah suatu sudut pandang dari objek itu yang disorot sebagai pembeda dengan objek lainnya. Objek material sesuatu ilmu pengetahuan mungkin dapat saja sama untuk beberapa ilmu pengetahuan, namun ilmu-ilmu itu berbeda karena objek formalnya. Seperti contoh, ilmu psikologi, sosiologi, pedagogi yang memiliki objek material ilmu berbeda karena objek formalnya yang berbeda. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Lutfi Hakan.
Enggak, saya lanjut. Objek kajian utama ilmu mantik ialah segala jenis informasi yang berbentuk tasawur dan tasdik al-maklumat al-tasawuriyah wa tasdihiyah yang sudah kita ketahui sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita kepada pengetahuan baik tasawur maupun tasdik yang sebelumnya tidak kita ketahui. Misalnya, Anda mendengar sebuah agama bernama Islam, dan Anda belum tahu makna atau definisi yang tepat untuk kata tersebut. Jika kita ingin mengetahui hakikat Islam, maka tentu hal yang pertama kali kita lakukan ialah mengumpulkan informasi yang kita tahu seputar Islam. Informasi itu ada yang berbentuk tasawur, ada juga yang berbentuk tasdik. Dilihat dari sudut objek kajiannya. Biasanya ilmu mantik diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Misalnya, Anda mendengar sebuah agama bernama Islam, dan Anda belum tahu makna atau definisi yang tepat untuk kata tersebut. Jika kita ingin mengetahui hakikat Islam, maka tentu hal yang pertama kita lakukan ialah mengumpulkan informasi yang kita tahu seputar Islam. Informasi itu ada berbentuk tasawur, ada juga yang berbentuk tasdik. Dilihat dari sudut objek kajiannya. Biasanya ilmu mantik diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan berbentuk tasawur dan tasdik yang sudah kita ketahui sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita menuju tasawur dan tasdik yang belum kita ketahui. Al-alim al-Azdi yabhas an al-maklumat al-tasawuriyah wa al-tasdihiyah min haisu kauni'a tuwasiu ila wajhulin tasawuriyah wa tashadiyah. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi di atas, yaitu kata tasawur dan kata tasdik. Secara sederhana, tasawur itu sebagai gambaran kita atas sesuatu tanpa ada unsur penghukuman. Misalnya, ada orang menyebut kata Alexis, tempat yang belakangan ini hangat dibincangkan itu. Kemudian terbayanglah dalam benak Anda hotel mewah yang bernama Alexis. Nah, dalam bahasa ilmu mantik, pengetahuan Anda terhadap Alexis yang tidak disertai penghukuman itu namanya tasawur. Karena di sana Anda hanya membayangkan saja, tidak menyertakan atribut apa-apa. Tapi ketika Anda berkata, Alexis itu adalah surga dunia, misalnya, atau Alexis itu adalah tempat maksiat, dan Anda menerima pernyataan tersebut, maka itu namanya tasdik atau pembenaran. Jadi, tasawur ialah pengetahuan kita terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman. Sedangkan tasdik adalah pengetahuan kita terhadap suatu beserta penghukuman atasnya baik secara afirmatif maupun negatif. Objek kajian ilmu mantik itu ialah segala jenis maklumat yang berbentuk tasawur dan tasdik itu, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada bentuk tasawur dan tasdik lain yang belum kita ketahui hakikat dan kebenarannya. Contoh dalam aspek tasdik, misalnya ada pernyataan bahwa Muhammad SAW itu adalah Nabi. Tapi kita kan tidak pernah tahu apakah pernyataan ini benar atau tidak. Dengan kata lain, pernyataan tersebut masih majhul, terutama bagi orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kesimpulannya, dari sudut objek kajiannya, ilmu mantik adalah ilmu yang mengulas tentang informasi-informasi yang sudah kita ketahui, baik yang berbentuk tasawur maupun tasdik.
sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita kepada pengetahuan yang sebelumnya belum kita ketahui. Bahwa yang menjadi objek kajian utama ilmu mantik ialah segala jenis informasi yang berbentuk tasawur dan tasdik. Al-maklumat al-tasawuriyah wa al-tasdihiyah yang sudah kita ketahui sebagai jalan yang dapat mengantarkan kita pada pengetahuan baik tasawur maupun tasdik yang sebelumnya tidak kita ketahui. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya kembalikan kepada Mbak Aulia. Baik, kami akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.